Shalom, salam Shalom. damai sejahtera Yesus Kristus bagi kita semua. Suara Tuhan atau suara hati? Pencobaan ditaklukkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, tolong kami manusia duniawi ini yang tidak dapat memahami pikiran Tuhan, firman Tuhan. Isilah ya Tuhan, hati dan pikiran kami ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kuasai kami ya Tuhan, dan ubahlah hati dan pikiran kami ini selaras dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Tolong perhatikan kata demi kata. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara yang kasih, begitu firman ini saya baca, lawanlah iblis. Di dalam diri saya yang sedang ditunjukkan oleh Roh Kudus, ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Dan kita udah mempelajari ketika Roh Kudus membukakan, mengungkapkan satu persatu dosa-dosa kita, itu adalah janji Roh Kudus agar Roh Kudus bisa menyucikan. Lalu bagaimana kita bisa melawan iblis ketika kita pun sedang bergumul di dalam dosa-dosa kita? Saudara yang kasih, kita perlu mengerti apa maksudnya lawanlah iblis ketika diperintahkan ini kepada diri kita. Bagaimanakah kita melawan iblis? Saudara yang kasih, kita tidak dapat melawan iblis. Perintah untuk melawan iblis adalah didahului dengan perintah tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Saudara yang kasih, kita harus serahkan diri ini kepada Allah. Sehingga yang berkuasa bukan diri kita lagi, tetapi Allah. Jadi peperangan kita bukan, maaf, salah ketik di sini. Peperangan kita bukan melawan iblis, tetapi melawan diri. Izinkan saya untuk mengoreksi mungkin. Jadi sekali lagi, peperangan kita bukan melawan iblis, tetapi melawan diri. Perhatikan ayat ini lebih lanjut, katakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Diingatkan di sini bahwa kita memang tidak bisa melawan iblis, tapi iblis harus dilawan. Bagaimana kita melawan iblis? Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Sadar diri dulu, lawan dirimu. Lalu kemudian, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Siapa yang mendua hati? Saya. Bagaimana saya yang mendua hati bisa melawan iblis? Saudara yang kasih, sucikan hatimu. Bagaimana kita menyucikan hati?
Saudaraku yang kasih, kita harus menyerahkan sepenuhnya kekuasaan diri kita ini ke bawah kekuasaan Tuhan. Jadi bukan diri ini lagi yang memerintah di dalam diri kita. Tetapi yang memerintah itu adalah Yesus sendiri. Itu sebabnya ayat ini juga katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi saudara yang kasih, setelah diri ditaklukkan kepada Yesus, maka Yesuslah yang akan melawan iblis melalui pribadi diri kita. Dan perhatikan saudara yang kasih, persatuan di mana Yesuslah yang berkuasa di dalam diri kita, lalu menggunakan diri kita ini melawan iblis. Persatuan inilah yang dibutuhkan, yang membutuhkan iman. Jadi persatuan, mengerti konsep persatuan ini dibutuhkan iman. Kita perlu iman untuk menyadari bahwa Yesus bisa melawan iblis melalui pribadi diri kita. Ketika pencobaan datang kepada kita, kita membutuhkan kecerdasan rohani agar kita dapat mendeteksi agen setan dan mendekat kepada Yesus. Saudara yang kasih, ketika pencobaan datang, jangan langsung lawan iblis. Tetapi saudara yang kasih, kita membutuhkan kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani untuk mendeteksi agen setan bahwa mereka itu kuat. Saya lemah. Itu sebabnya ajakannya adalah mendekat kepada Yesus. Mendekatlah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Dan ketika Tuhan mendekat kepada kita, maka lawanlah iblis. Lawanlah iblis melalui diri kita. Tuhanlah yang melawan iblis itu karena kita telah menyerahkan kekuasaan diri kita ke bawah kekuasaan Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan melawan iblis. Oh, saudara yang kasih, iblis akan lari daripada kita ketika Allah yang akan melawannya melalui diri kita. Setiap saat adalah perlu untuk berjuang dalam pertandingan iman yang baik. Sekali lagi saudara yang kasih, perjuangan itu ialah melawan diri, bukan melawan iblis. Perjuangan kita melawan diri agar kekuasaan diri ini kita serahkan kepada Yesus. Dikatakan karena keraguan harus dilawan. Keraguan itu menunjukkan kekuasaan diri kita. Bahwa kita ini tidak mampu. Jadi ada keraguan. Ketika kita ada keraguan itu harus dilawan untuk diserahkan kepada Yesus. Kemudian iman harus didorong. Tadi saudara yang kasih, iman bahwa Yesus akan mengampuni kita, menerima kita, lalu kemudian menyucikan kita. Lalu kemudian setelah itu Yesus akan berkuasa di dalam diri kita. Setelah iman ini kita dorong untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan bisa menguasai kita. Itulah iman. Iman yang menyatakan bahwa Yesus dapat bernaung di dalam diri kita. Dan ketika Yesus memerintah di dalam diri kita, biarkan Yesus yang melawan iblis. Dan yakinlah bahwa iblis akan lari daripada kita. Dalam pencobaan, kecenderungan harus dikesampingkan oleh pertimbangan yang sehat. Diri akan menuntut pemanjaan. Saudara kan kasih, sekali lagi, diri yang harus dilawan. Karena diri akan menuntut pemanjaan. Tetapi kecenderungan harus dilawan.
Kecenderungan di dalam diri ini harus dilawan. Jadi saudara yang kasih, kita melawan diri kita sendiri. Dan pencobaan ditaklukkan ketika diri kita sudah lawan, diri kita sudah serahkan sepenuhnya ke dalam kekuasaan Tuhan, pencobaan ditaklukkan. Tuhan memiliki pria dan wanita yang tulus hati. Yang kasih, ya, Tuhan memiliki pria dan wanita yang tulus hati. Mereka yang telah membuat perjanjian dengannya melalui pengorbanan. Mereka tidak menyimpang dari integritas mereka. Mereka telah menjaga diri mereka tidak ternoda dari dunia. Dan mereka telah dipimpin oleh terang kehidupan untuk mengalahkan tujuan dari musuh yang licik. Nah, inilah peperangan melawan diri. Dia berintegritas. Jadi menyerahkan diri sepenuhnya di bawah pengendalian Tuhan. Baru kemudian ada perenungan bagi diri kita. Akankah umat manusia sekarang melakukan bagian mereka dalam melawan iblis? Saudara yang kasih sekali lagi, apakah bagian kita dalam melawan iblis? Bagian kita dalam melawan iblis adalah menaklukkan diri kita, melawan diri kita, serahkan diri kita ini ke dalam kekuasaan Tuhan. Itu bagian kita. Dan setelah Tuhan menguasai diri kita, maka dikatakan, jika mereka akan melakukan ini, dia pasti akan lari dari mereka. Saudara yang kasih, bukan hanya Yesus yang akan berperang melalui diri kita. Karena Yesus juga masih menggunakan diri kita yang ya kita katakan bisa memiliki kelemahan, ya, bukan Kristus sendiri, ya. Maksudnya bukan ketika Yesus, pribadi Yesus itulah yang melawan, tetapi melalui persatuan dengan diri kita yang lemah ini, maka kita masih membutuhkan, saudara yang kasih, pertolongan juga dari sorga dengan malaikat-malaikat yang diutus menolong kita. Luar biasa. Saudara perhatikan cerita Yakub. Nanti kita akan lihat kesaksian dari Yakub. Saudara tahu, Yakub pun bergumul. Ketika bergumul, dalam pergumulan Yakub, siapa yang datang di sana? Yesus sendiri. Yesus sendiri. Jaminan bahwa Yesus sendiri yang akan menolong Yakub. Dan saudara tahu, nanti kita akan lihat. Bukan hanya Yesus, malaikat pun dikerahkan. Kita akan lihat itu nanti di dalam kesaksian Yakub. Malaikat yang akan melakukan untuk Anda apa yang tidak dapat Anda lakukan sendiri, sedang menunggu kerjasama Anda. Para malaikat sedang menunggu Anda untuk menanggapi penarikan Kristus. Mendekatlah kepada Tuhan dan kepada sesama. Dengan keinginan, dengan doa pribadi, dengan penentangan agen setan, tempatkan keinginan Anda di sisi kehendak Tuhan. Sementara Anda memiliki satu keinginan untuk melawan iblis, dan dengan tulus berdoa, bebaskan saya dari pencobaan, Anda akan memiliki kekuatan untuk hari Anda. Jadi saudara yang kasih, malaikat juga menolong kita. Lalu kemudian dengan penentangan agen setan. Agen-agen setan juga berkeliling, ya, membuat suatu kondisi yang menyebabkan pencobaan itu berat. Maka malaikat Tuhan juga berperang menentang agen-agen setan ini agar membuat situasi kondusif, sesuatu yang kondisi lingkungan yang sudah dikuasai oleh setan, maka malaikat Tuhan juga akan membuat kondisi itu untuk bisa membuat kita senantiasa percaya bahwa kita memiliki Yesus di dalam diri kita. Adalah pekerjaan para malaikat sorgawi
untuk mendekati orang-orang yang dicobai, yang digoda, dan yang menderita. Para malaikat bekerja lama dan tanpa kenal lelah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati. Dan ketika jiwa menghargai manfaat mereka, menghargai bantuan surgawi yang dikirimkan kepada mereka, menanggapi pekerjaan Roh Kudus atas nama mereka, ketika mereka meletakkan kehendak mereka di sisi kehendak Kristus, para malaikat membawa kabar itu ke sorga. Kabar apa yang dibawa malaikat itu ke sorga? Kembali ke istana sorgawi, mereka melaporkan keberhasilan mereka dengan jiwa-jiwa yang telah mereka layani. Dan ada sukacita di antara bala tentara sorgawi. Saudara yang kasih, ketika diri kita tunduk kepada Yesus, ketika malaikat-malaikat juga membantu agar kita bisa tunduk kepada Kristus, oh, mereka juga bersukacita. Mereka membawa kabar ke sorga dan mereka merasakan sukacita. Saudara yang kasih, sekali lagi Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kalau hati kita telah dipersatukan dengan hati Yesus, maka suara hati kita adalah suara Yesus. Perbuatan kita akan memantulkan tabiat Yesus. Perbuatan kita memantulkan tabiat Yesus, itulah perbuatan Yesus melalui diri kita. Persatuan antara manusia yang lemah ini dengan pribadi Yesus yang penuh kuasa. Dan inilah artinya bergaul dengan Allah, di mana kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, selalu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Bukan menjauh, tetapi semakin dekat. Semakin ditunjukkan dosa-dosa kita, kita semakin datang mendekap Yesus. Mendekap Yesus tidak akan saya lepaskan, karena engkau adalah jaminan keselamatan. Tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan kami. Dan engkau tidak mau kami binasa. Itu sebabnya kita tetap datang dekap Yesus. Sekalipun dosa itu ditunjukkan pada diri kita. Ya, dibukakan oleh Roh Kudus. Bukan untuk mengintimidasi, tapi untuk menjanjikan bahwa dosa itu harus dibuang dari diri kita dan Roh Kudus mau menolong. Jadi dekaplah Yesus. Tetapi iman kita harus berpusat pada Yesus Kristus. Memandang kepadanya, berpegang teguh pada kekuatannya yang memadai untuk setiap keadaan darurat. Hati kita menyatu dengan hatinya. Hidup kita dirajut dengan mata rantai tersembunyi ke dalam hidupnya. Dan karena Kristus hidup, kita juga akan hidup. Saudara yang kasih, inilah agama praktis. Karena kita harus dipelihara oleh kuasa Tuhan melalui iman menuju keselamatan. Tidak seorang pun dari kita dapat selamat kecuali kita bergabung dengan Tuhan dalam perjanjian abadi yang tidak akan kita lupakan. Baik, berikut ini kita akan lihat kesaksian Yakub. Saudara bisa membaca peristiwa ini di Kejadian 31 ayat 33. Ketika disebutkan saya, di sini bukan pendeta Jeki Runtu, tetapi ketika disebutkan saya, ini adalah Yakub. Muka jelek ditunjukkan mertua dan ipar karena cemburu. Sudah waktunya berpisah dengan mereka. Namun Tuhan menyuruh saya kembali ke daerah Kanaan, yang berarti akan bertemu dengan Esau. Sebenarnya akan lebih nyaman bila pergi ke tempat lain. Tapi karena Tuhan memberi perintah
untuk kembali ke tanah Kanaan. Saya turuti perintah Tuhan. Memang ada masalah sedikit di perjalanan dengan mertua, tapi bisa diselesaikan dengan baik. Di suatu tempat, saya kembali bertemu dengan malaikat-malaikat, seperti ketika di Betel. Tapi kali ini bukan dalam mimpi. Dan tempat itu kuberi nama Mahanaim, yang artinya ini bala tentara Allah. Suatu jaminan yang Allah buat menghargai saya ketika saya menuruti perintahnya untuk menuju tanah Kanaan. Dengan jaminan ini, saya memberanikan diri saya untuk mengutus utusan pergi duluan menyampaikan kabar kepulangan saya kepada Esau. Namun di luar dugaan, reaksi Esau adalah ketika akan menemui saya, dia beserta dengan 400 orang. Ini seperti sambutan mengajak berperang atau untuk membinasakan. Saya menjadi sangat ketakutan. Lalu saya berdoa pada Tuhan untuk memohon perlindungan dari tangan Esau. Dan dalam doa, saya memakai firman Tuhan sebagai tuntunan bahwa doa saya akan dijawab. Firman Tuhan itu bunyinya, bukankah engkau telah berfirman? Ya, benar. Saya sudah diyakinkan dengan adanya malaikat-malaikat. Tetapi fakta ini, di mana Esau datang dengan 400 orang, tetap saja membuat diri saya takut. Dan memang tidak ada lagi petunjuk dari Tuhan. Itu sebabnya saya mengambil cara yang saya pandang baik, yaitu mengantar persembahan terlebih dahulu kepada Esau, barulah bertemu dengan saya. Supaya apabila persembahan ditolak, maka saya sempat melarikan diri dengan istri dan anak-anak. Dalam rasa ketakutan, saya menyendiri. Dan ketika ada bayangan seorang mendekati saya pikir itu adalah Esau yang akan membunuh saya. Jadi saya bergelut dengannya. Namun lama-kelamaan saya menyadari bahwa oknum itu bukan Esau, melainkan panglima bala tentara Allah. Wow, sekarang bukan hanya malaikat-malaikat yang datang, tetapi panglima malaikat itu sendiri yang datang dan menyatakan bahwa aku adalah orang yang diberkati karena telah bertemu dengan Tuhan, tetapi nyawaku tertolong. Tempat bergumul itu kuberi nama Peniel. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Dengan peristiwa ini, maka saya merasa bahwa cara yang saya rencanakan adalah salah dan menunjukkan rasa tidak percaya pada lindungan Tuhan. Dan juga tidak menghargai Esau itu sendiri dengan memberi persembahan terlebih dahulu baru bertemu. Dengan iman terhadap perlindungan Tuhan, maka sekarang saya datang berada di depan bersama dengan istri dan anak-anakku. Aku yang berdosa ini telah diperkenankan berhadapan muka dengan Esau dan tidak binasa. Masa akan bertemu dengan Esau membuatku binasa? Puji Tuhan, dia melindungiku. Sehingga perjumpaan dengan Esau membawa sukacita besar karena perdamaian telah terjadi atas berkat Tuhan. Umat Allah di akhir zaman pun akan menghadapi tantangan yang lebih besar dari ini dan tetap disebut pergumulan Yakub. Dan dengan iman atas firman, mereka pun akan menang. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Teguhkan iman kami ya Tuhan. Tolong kami untuk melawan diri kami dan berkuasalah atas diri kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.